Karena rekening saldo itu nggak ada suaranya. Kalau kamu memang banyak uang, cukup diam dan bantulah banyak orang. Agus, karena Mbak Novi kan nggak pernah bilang, kan dari awal juga itu, yang itu kalau misalnya apapun yang udah diserahkan sama ini, itu udah menjadi hak Agus sepenuhnya. Yang berasal dari donatur ya, kepada Agus untuk penyembuhan, ya sudah, monggo dijawab aja bahwa uang ini benar kami terima untuk penyembuhan pengobatan mata. Uang 5 miliar, dan dia juga menyatakan mampu akan memenjarakan Novi. Jangan melampaui surat kuasa yang kita terima dari klien. Akan menghancurkan kamu itu justru adalah pengacaramu sendiri. Jadi pengacaramu datang kepadamu bukan sebagai pembela, tapi sebagai penghancur hidupmu sendiri, ya pengacaramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Dan di kesempatan malam hari ini kita masih membahas terkait kasus Teh Novi dan juga Agus. Seperti apa perkembangannya, kita tonton bersama-sama. Namun sebelum melihat perkembangan videonya, kita tonton video lucu netizen berikut ini. Selamat ya Bang Agus, dapat donasi 1,5 M. Apa ini? Pastinya parodi nih. Coba kita tonton teman-teman. Selamat ya Bang Agus, dapat donasi 1,5 M. Kemana kau buat uang itu, Agus? Uang apa yang? Orang itu donasi ke kamu 1,5 M, Agus. Kemana kau bawa, Agus? Kemana? Uang apa 1,5 M? Uang apa? Orang ini siapa nggak siapa 1,5 M? Ya orang ini lah, Agus. Teteler itu kasih kau 1,5 M, Agus. Kemana kau bawa, Agus? Seribu benar kerjaan kau kasih sama aku ya, Agus. Ya asli kau yang asli udah diracuni kalau tamu sama netizen ini, betul lah. 1,5 Lucu ya teman-teman ya. M yang ngasih sama aku itu untuk apa coba? Ya tanya lah, orang itu untuk apa dikasih sama kamu, Agus. Kau tanya orang itu, ngapain orang itu kasih sama kamu sebagai itu, Agus? Di mana kau, Agus? Di mana? Dapat pun aku 1,5 M itu ya, nggak mungkin lah nggak ku bagi sama ayangku, bagi sama keluargaku. Ya ini kamu kuliah kau enak kau kasih kami, Agus. Di mana kau bagi kami, Agus? Pilih kau kesalahan sama menghabiskan uangmu itu, Agus. Di mana, Agus? Di mana sih saya? Kamu di mana? Ya karena memang nggak dapat aku 1,5 M itu ya. Orang itu kasih sama Agus. Di mana? Kamu di mana? Di mana? Di mana? Memang bujang kalau dia mah. Bujang. Agus, di mana ya Agus? Woi, lagi santai kawan. Oh, netizen laki-laki mengedit ya. Lagi santai kawan. Jadi orang jangan sombong. Karena rekening saldo itu nggak ada suaranya. Kalau kamu memang banyak uang, cukup diam dan bantulah banyak orang. Mantap kata-kata Bang John LBF teman-teman ya. Nah ini video selanjutnya teman-teman ya. Simak kencah. Satu kata buat Aji, penyiram air ke Agus. Coba kita tonton. Satu kata buat Aji. Ji kowe iki salah, dunge aja matane tok sing disiram, yo cangkeme barang pendak gedebus saya Gus cangkem tok. Pesan teruntuk Haji nanti pas udah keluar ya Ji, gue minta tolong nanti keluarga si Agus disiram lagi lah sama air kelas yang level 1000. Harusnya wawaknya juga yang kamu siram Ci, biar mulutnya itu nggak potpet. Senyebelin-nyebelinnya Agus itu ya, itu kayaknya nonjok aja ditonjok atau dipukul gitu. Memangnya aku boneka. Anjir, Haji keluar open justice nih. Saya nggak tahu. Harusnya sama mulutnya tuh disiram sekalian ya, lidahnya nggak ada. Gambar pertama. Ini gambar apa? Betul sekali. Ini adalah babi. Oke, untuk gambar kedua. Netizen ada aja. Awal enggak? Ini apa? Benar sekali. Anjing. Ini anjing. Untuk gambar yang ketiga.
kamu bisa menjawab gambar ketiga. Anda betul-betul jenius. Ya, betul sekali. Ini adalah ular. Terima kasih. Kenapa kamu pakai uang bukan berobat begitu ya? Iya. Tapi ditransfer ke istri kamu, pakai buat ke Wawa ya? Ke Wawa, itu yang masalahnya ya? Iya. Nah, kalau alasan kamu apa Sudul? Biar. Nah, ini saat podcast di Kuya-Kuya teman-teman ya. Wah, mulutnya Agus berbisa banget, bahaya kalau dibiarin. Racunnya bisa merambat kemana-mana. Karena apa yang dikatakan si Agus semua tidak benar. Iya tah, coba kita lihat lagi teman-teman. Kalau untuk yang 250 juta itu memang secara pribadi Agus yang nyuruh sendiri ke istri Agus, ya udah sayang, nanti takutnya nanti kurang ada keperluan apa-apa yang besar, Agus bilang gitu. Sayang kan bisa pakai kartu sayang, Agus bilang gitu nariknya. Gue bilang karena kan kartu Agus nggak bisa pakai buat tarik gitu. Oh, kartu Agus tuh nggak bisa buat tarik? Nggak bisa karena rusak. Kemarin kan udah diperbaikin juga karena pas waktu mutasi gitu. Oke, jadi gitu. Iya. Terus kalau untuk yang 50 juta itu ke orang tua Agus, ya udah Gus katanya. Nanti supaya aman katanya gitu kan, yaudah transferkan ke mama katanya gitu, jaga-jaga aja sih katanya gitu, apa nanti terjadi mama nggak bakalan ambil kok, itu haknya Agus katanya gitu. Tapi Agus terpikirkan nggak kalau ternyata apa yang dia lakukan Agus itu jadi masalah gitu? Nggak terpikirkan karena kan Agus pikir, karena yang Agus pikirkan itu, oh ini udah menjadi hak Agus, karena Mbak Nopi kan nggak pernah bilang kan dari awal juga itu, yang itu kalau misalnya apapun yang udah diserahkan sama ini itu udah menjadi hak Agus sepenuhnya. Karena kan waktu juga begitu. Iya, karena waktu itu juga dia kan majang nomor rekening Agus juga di Instagramnya. Aku dapat 12 juta, nggak dipermasalahkan kan? Yang dipermasalahkan Teh Novi itu donasi buat pengobatan matanya Agus gitu loh, bukan ditransfer ke sini ya. Karena nggak ada memang arahan-arahan apapun dari Mbak Novi sendiri gitu. Karena untuk mutasi tersendiri juga itu karena inisiatif dari anaknya Wawa gitu, menyerahkan gitu, bukan Mbak Nopinya minta, tapi inisiatif dari anaknya Wawa gitu. Dan uangnya sebetulnya 1,5 miliar itu pernah dikasih tahu nggak bahwa ini cuma buat berobat? Nggak ada, nggak pernah ya? Nggak ada dikasih tahu. Boleh beli rumah, boleh beli rumah kan? Maksudnya itu. Jadi gini, kata istri saya, sudah yuk kita bunuh diri aja lah katanya dengan keadaan seperti ini. Siapa bilang? Istri Agus malah ngajak bundir ya. Istri Agus malah ngajak bundir. Pas Agus bundir, istrinya gak jadi bundir. Kan Agus gak bisa lihat istrinya bundir. Maaf otakku kalau lihat video Agus. Gitu. Istri saya bilang apa? Ya udah kita bunuh diri aja ya Bang katanya. Kayak gini bilang begitu. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain. Ini kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu. Hasilnya negatif tahun-tahun yang sebelumnya juga guys. Nah tuh 2020. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya, hasil tes urin dari Teh Novi hasilnya negatif. Gimana tadi yang keluar-keluar tadi perasaannya? Oke, kita lanjut teman-teman. Tuh terakhir saya di Sriwijaya. Nah ini ada buktinya semuanya lengkap guys. Ya tuh lengkap semua. Tuh 2019, 2018 nih ada semua lengkap. Ya. Di bukti-buktinya semua. Dalam konteks kemanusiaan memang nggak cocok apa yang dilakukan Novi itu. Masalahnya lagi-lagi di sini ada Mbak Sansabella ya, mengomentari Teh Novi ya, mengomentari kasus Agus dan Teh Novi ya. Oke, kita lanjut videonya. uang 1,3 M itu sudah diserahkan ke Yayasan Sinovi dari pihak Agus. Uang yang dipakai Agus sekitar 200-an itu sudah diganti oleh Bang Densu. Udah kan, udah komplit kan uangnya. Terus apa lagi? Gue punya video 4 hari yang lalu dia, bahkan dia komal di mana-mana menjelaskan uang itu diperuntukkan itu untuk ibunya, untuk membayar hutang. Ya kalau uangnya aja udah sama lu, lantas apa lagi yang lu ributin gitu. Sekarang yang paling tepat itu adalah mengaudit uang itu kemana, mengaudit uang yayasan lu kemana,
donaturnya siapa saja, dan untuk apa uang-uang itu. Ada video lu sama Bang Densu, ini agak aneh dan perlu banget diaudit. Karena setelah dari 3 hari lu tutup donasi untuk nama-nama yang lu sebutkan untuk donasi itu, kan uangnya masuk ke rumah yayasan. Seberapa banyak uang yang terkumpul setelah 3 hari? Untuk apa uangnya? Operasional, kan ODGJ butuh makan. Emang makannya ODGJ berapa? Gitu. Lu kasih mereka fasilitas apa saja? Nah, itu kemudian harus dipertanggungjawabkan. Jadi sekarang kalau lu keluar-keluar seolah-olah hanya Agus yang pantas untuk diaudit, padahal uang udah dikasih ke lu. Jadi poinnya di sini adalah yang pantas untuk diaudit itu si Novi, ya. Nah, gimana tanggapan kalian terkait keluar-keluarnya Mbak Sansabella barusan? Silakan tulis di kolom komentar. Kita lanjut video berikutnya. Kan akan dipertanyakan nih, dan kemudian akan diaudit. Kalau secara yayasan, kalau donasi itu dia masuknya ke satu rekening atas satu nama pribadi atau bagaimana sih modelnya? Maksudnya? Misalnya Mas Faisal nih, berdonasi untuk Mas Faisal, oke? Masuklah ke satu rekening yayasan ini. Bagaimana lo bisa tahu? Itu untuk Mas Faisal atau Mas Agus? Iya. Itu pakai tanggal, Bang. Jadi misalnya pendonasi 3 hari, tanggal 1 sampai tanggal 3 plus, udah serahin berapa. Terus tanggal 4 sampai tanggal 6 plus, serahin. Tapi kalau masih ada yang masuk lebih dari tanggal itu untuk Mas Faisal, bisa aja loh. Iya bisa. Itu kita pakai untuk operasional, Bang. Operasional? Operasional yayasan kita untuk ODGJ. Oh. Gitu kan kesepakatannya misalnya kita selalu bilang open donasi 3 hari, tanggal 1 sampai tanggal 3 close, ya sudah. Berarti sisanya kita nggak tahu tertuju untuk siapa. Berarti kita masuknya untuk operasional ODGJ yayasan. Susah kita juga yang hitungnya ya. Iya. Agus dan keluarganya harusnya legowo ya. Yang pertama menyampaikan uang itu benar nggak untuk dari donasi. Nah, kalau dia menyadari uang ini memang berasal dari donatur ya, kepada Agus untuk penyembuhan, ya sudah, monggo dijawab aja bahwa uang ini benar kami terima untuk penyembuhan pengobatan mata. Sudah selesai gitu aja. Jadi nggak perlu Agus dan keluarganya mencari alasan pembenaran terkait dengan penyimpangan penggunaan uang yang ada di rekening Agus. Bang Agus sama Bang Farad sendiri kan merasa nggak ada kesempatan tertulis terkait donasi yang masuk ke rekening Agus. Jadi Agus ya merasa terserah dia mau pakai buat apa gitu, Bang. Nah, ini menurut saya pendapat yang keliru ya. Tidak ada perjanjian tertulis. Ya, ingat nih. Ada perjanjian tertulis, ya. Ada perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tertulis itu memang ya mengikat kedua belah pihak. Ya. Tetapi ada juga di Indonesia ini ada budaya ya, ada di sebuah wilayah yang memang perjanjian itu tidak tertulis, tetapi ini diakui. Contohnya begini, kalau saya manggil orang yang lebih tua daripada saya nih, ya, atau umpamanya saya bilang lah, umpamanya kamu, orang yang lebih tua bisa panggil namanya, boleh nggak? Nggak. Secara etika nggak baik gitu, tetapi diakui. Nah, jadi sekarang begini, kalau memang ada pendapat orang mengatakan bahwa kan tidak ada perjanjian antara Agus dan Novi sehingga suka-sukanya Agus, ya kalau menurut saya gampang aja, sekarang laporin aja ke Novi itu, berarti dia melakukan penggelapan dong. Bisa nggak dilaporkan ke Novi itu melakukan penggelapan atau penipuan? Nggak bisa. Kenapa? Yayasan itu menguasai uang bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengawasi penggunaan uang tersebut. Nah, kalau penggunaan uang tersebut digunakan untuk penyembuhan, yayasan tidak boleh menahan uang itu. Nah, jadi harus dipelajari dulu kenapa yayasan berani menguasai uang itu dan meminta uang itu, karena yayasan punya tanggung jawab terhadap penggunaan uang donasi tersebut. Itu walaupun tidak ada perjanjian secara spesifik. Inilah hebatnya orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu banyak sekali ketika melakukan kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial tidak perlu perjanjian tertulis. Kenapa? Karena kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan, kadang-kadang kita langsung aja silakan menyumbang ke si A, rekeningnya si A, silakan langsung. Tapi yang penerima uang donasi tersebut ya harus tahu diri. Kalau dia diberikan uang donasi, ya gunakanlah untuk sesuai dengan perjanjian awal. Betul, Bang. Nah, Bang, makanya kan Agus melaporkan Novi karena merasa diancam Novi buat mengembalikan donasinya Agus nih, Bang, tanggapannya?
Ya kalau menurut saya begini ya, sekali lagi saya katakan begini, kalau Agus tidak bisa memahami situasi dan kondisinya dia, menurut saya nanti ya sanksi sosial terhadap Agus semakin buruk. Harusnya dia bisa introspeksi, kenapa masyarakat sekarang berbalik arah, yang tadinya simpatis sekarang memaki. Harusnya dia menyadari posisi dia sebagai apa, posisi yayasan sebagai apa. Dia adalah orang yang butuh bantuan, yayasan adalah orang yang membantu dia agar bisa mendapatkan bantuan. Apakah pantas ya, ini saya kaji dulu dari permasalahan etika, moral, dan sosialnya. Apakah pantas orang yang tadinya minta bantuan dengan kalimat tadi yang saya ulangi, mohon bantuan Nopi, katanya Agus sedih banget, itu kan ada, sudah beredar kemana-mana tuh. Nah sekarang orang ini dilaporkan ke polisi. Nah apakah Agus tahu akibat kalau seandainya laporan polisi ini kan bisa mengakibatkan orang masuk penjara. Nah orang yang masuk penjara ini kalau seandainya masuk penjara orang yang pernah membantu dia, ini saya dari etika dulu ya, saya nilai dulu. Nah, tapi secara hukum menurut saya ya, laporan terhadap Nopi ya sebagai pengurus yayasan, menurut saya baik pencemaran nama baik maupun pengancaman atau pidana lain, menurut saya tidak ada unsur tindak pidananya. Ya, tidak ada unsur tindak pidananya. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, Nopi menguasai uang tersebut, ada nggak haknya? Ada. Kemudian, apakah tujuan Nopi menguasai uang untuk dimiliki? Tidak. Apa fungsi dia menguasai uang itu? Mengawasi penggunaan uang tersebut. Kenapa? Karena dia adalah pengurus yayasan. Pengurus yayasan yang sejak awal bersama Agus menyampaikan terkait dengan musibah yang dialami. Kecuali Nopi itu pengurus yayasan yang lain yang tidak ada hubungan dengan Agus. Nah, ini bisa jadi bermasalah. Ya sekali lagi saya katakan begini ya, Nopi selaku pengurus yayasan tidak dapat dipidana. Tapi kalau laporan ya silakan aja, laporkan bisa aja diterima. Tapi menurut saya tidak memenuhi unsur. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari Bang Herwanto ya terkait donasi Agus. Nah ini baru is the best, gak kayak yang ononoh. Sukanya ngompor-ngomporin, sudah tahu pasiennya sakit malah dirujakin dengan perkataan yang tidak benar. Bukannya dinasehatin yang baik-baik biar adem hatinya, bukannya menyebarkan kebencian ya, gak ada untungnya ya. Coba kita lihat video selanjutnya. Saya mau mengomentari seorang advokat. Advokat tersebut adalah pengacaranya Agus terkait kisru antara Agus dengan Novi masalah dana. Namun sekarang advokat tersebut telah menuding Novi adalah pengguna narkotika dan bahkan juga menyerang John LBF, yang memang John LBF akan membantu Agus terkait dana 240 juta, bahkan ditantangi dengan uang 5 miliar. Dan dia juga menyatakan mampu akan memenjarakan Novi. Saya sebagai seorang advokat hanya mengingatkan kepada rekan advokat, jangan melampaui surat kuasa yang kita terima dari klien. Ingat, kita ada kode etik. Dan yang kedua, ingat, kita sebagai advokat wajib menjunjung profesi kita, profesi yang mulia, officium nobile. Sehingga hal-hal yang memang di luar konteks surat kuasa, apalagi menyerang-nyerang pribadi orang lain, saya sarankan jangan dilakukan. Apalagi orang tersebut orang yang niatnya baik untuk membantu klien daripada rekan advokat tersebut. Itu yang bisa kita sampaikan dari minggu ini, agar permasalahan tidak melebar, fokus kepada Agus untuk pengobatan matanya. Betul. Jangan nyerang pribadi orang lain, terutama
Novi dan John LBF yang sudah niat ingin membantu klien daripada rekan advokat tersebut. Salam. Yang akan menghancurkan kamu itu justru adalah pengacaramu sendiri. Jadi pengacaramu datang kepadamu bukan sebagai pembela, tapi sebagai penghancur hidupmu sendiri, ya pengacaramu. Dan kamu saya pastikan akan kalah dengan pengacara-pengacara yang kamu gandeng itu di pengadilan nanti. Kenapa? Ada dua hal, ada dua indikasi yang menyebabkan kamu akan kalah dalam persidangan. Satu, sosial, kemudian yang kedua, psikologi. Yang pertama, sosial. Sudah menjadi hukum tidak tertulis di Indonesia bahwa keputusan pengadilan, keputusan hakim itu ada indikasi mengambil dari opini publik, ya kan? Ini sudah menjadi rahasia umum, memang tidak tertulis di dalam undang-undang, tapi secara kayak habitat ataupun tradisinya, keputusan-keputusannya itu selalu cenderung terhadap opini publik. Apa yang menyebabkan nanti kamu, Gus Diah, dengan pengacaramu yang sembrono itu akan kalah? Itu apa? Coba kamu perhatikan, kamu komparasi dengan Icang, ya kan? Icang sekarang itu membentuk satu opini di masyarakat, itu opini positif, dan kamu itu opininya benar-benar negatif. Coba kita lihat ketika Icang di rumah sakit, itu yang ngunjungi itu teman-temannya banyak banget. Dari media, dari mana-mana banyak. Bahkan sekarang dia merapat ke Ustadz Dery Sulaiman, lebih ke religius. Sedangkan Anda, coba yang mengunjungi Anda, selain keluarga dan pengacara, siapa? Nah, ini kan satu indikasi bahwa memang opini yang terbentuk kepada Anda dan kepada Icang itu jauh berbeda. Dan apa yang membentuk opini negatif terhadap Anda adalah para pengacara Anda itu sendiri. Yaitu salah satunya apa? Menuduh Tenovi itu pemakai. Perhatikan video berikut ini. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya, jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Novi. Kalau Teh Novi itu adalah pemakai. Saya bertanya kepada saya secara pribadi, saya meminta maaf lahir batin apabila akhirnya minta maaf. Kalau saya menuduh Novi itu pemakai narkoba, itu menuduh. Saya ngerti hukum, Mbak. Dari situ kan bertanya perlu nggak saya bongkar. Kalau perlu saya bongkar pun dibongkar, ya dibongkar di pengadilan nanti. Saya laporin nanti bukti. Gimana? Mohon maaf nih Pak, nggak nuduh. Sekarang ini apa? Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama. Ada, ini Bapak kebanyakan makan oyong apa gimana? Terus ada yang nanya, Bapak pernah lihat bukti-buktinya nggak? Dan kalian tahu jawabannya apa? Nih. Iya dong. Saya tidak pernah melihat bukti-buktinya. Saya mendapatkan informasi. Astaga. Berarti apa? Itu sama aja Bapak menuduh. Walaupun Bapak tidak menggunakan kata menuduh, tapi itu sama aja artinya Bapak itu menuduh. Gua rasa anak SD pun tahu, Pak. Bayangin Tenovi sampai tes urin dan ditanggapi lagi sama bapak-bapak ini. Terus dia bilang, "Oh, kalau urin mah 10 hari hilang. Kalau mau rambut tuh dicek rambutnya." Astaga, Bapak. Ujung-ujungnya apa? Si Bapak ini minta maaf dan mau tabayun sama pihaknya Tenovi. Dan saya secara pribadi saya meminta maaf lahir batin apabila Mbak Novi tersinggung. Ingat janjimu Pak, ingat perkataanmu. Kalau tidak bisa memenjarakan Tenovi, berhenti jadi lawyer dan kasih gua 5M sekarang juga. Kasih 5M-nya ke John LBF, dan John LBF jangan lupa kasih 5M-nya ke gua. Nah, teman-teman, itulah tadi tanggapan netizen ya. Tadi juga ada Sansabella yang komentari Teh Novi, dan juga ada pengacara dari Teh Novi juga bicara tadi ya. Dan yang terakhir ini RD Lau minta maaf ke Teh Novi ya. Ini kalau Teh Novi menang di kasus ini, siap-siap itu RD Lau itu ya, harus gulung tikar ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman mempunyai komentar terkait video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.